Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan melakukan sharing session mengenai mata kuliah PG Prajabatan di semester 2. Jangan lupa like dan komen video ini ya. Nah, di konten sebelumnya aku sudah memberikan gambaran mengenai mata kuliah yang akan kalian ampu di semester 1. Maka di video kali ini aku akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah apa saja yang akan kamu pelajari selama perkuliahan BPJ Prajabatan di semester 2. Jadi simak terus videonya ya. Oke, selanjutnya jadi mata kuliah semester 2 itu seperti di semester 1 ada mata kuliah inti, mata kuliah elektif, dan juga mata kuliah selektif. Nah, di mata kuliah semester 2 pada saat aku mengampu perkuliahan PTG Prajabatan ada sekitar 6 mata kuliah. Mata kuliah yang pertama itu adalah pembelajaran sosial emosional 3 SKS, kemudian ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 yaitu 3 SKS, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi ini 2 SKS, kemudian praktik pengalaman lapangan atau PPL 2 ini 10 SKS, kemudian ada proyek kepemimpinan 2 SKS, dan selanjutnya yang terakhir ada seminar pendidikan profesi guru 1 SKS. Nah, jika sebelumnya di angkatan sebelumnya itu proyek kepemimpinan ini dibagi menjadi 2, di semester 1 itu 1 SKS dan di semester 2 itu 1 SKS. Nah, untuk di angkatan aku ini proyek kepemimpinannya itu langsung 2 SKS, jadi tidak dipisah ya. Oke, mata kuliah yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi mata kuliah ini akan membantu mahasiswa untuk memahami betapa pentingnya pembelajaran sosial emosional. Nah, di modul ini nantinya mahasiswa akan mengaplikasikan secara langsung pembelajaran sosial emosional bagi dirinya sendiri sebagai seorang guru, kemudian bagi peserta didik, dan pada akhirnya akan menciptakan sebuah output yaitu lingkungan sekolah yang lebih sejahtera. Nanti kita akan mempelajari berbagai topik mengenai sosial emosional. Nah, selain kita mempelajari topik-topik tersebut, kita juga akan langsung mengintegrasikannya pada saat melaksanakan PPL atau praktik mengajar di sekolah. Nah, selanjutnya ini adalah topik yang akan kalian pelajari mengenai mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Jadi ada 5 topik. Topik pertama itu berkaitan dengan kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Nah, topik yang kedua, kalian akan membahas tentang bagaimana peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Kemudian topik yang ketiga ada experiential learning. Kemudian topik yang keempat ada experiential learning untuk pembelajaran emosional. Dan yang kelima adalah school well-being. Jadi nanti kalian ini akan mendalami bagaimana pentingnya sosial emosional di lingkungan sekolah pada saat kalian mengajar di kelas ataupun di luar pembelajaran. Nah, selanjutnya mata kuliah yang kedua ada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Nah, jika di semester 1 kalian sudah mempelajari tentang prinsip pengajaran dan asesmen efektif 1, maka kalian di semester 2 akan melanjutkan kembali pembahasan tersebut. Nah, mata kuliah ini disusun untuk membekali mahasiswa agar nantinya mampu memahami karakteristik peserta didik, mampu merancang pembelajaran dan asesmen dengan menggunakan berbagai pendekatan, misalnya menggunakan pendekatan teaching at the right level ataupun culturally responsive teaching. Nah, selain itu kita selaku mahasiswa ataupun sebagai calon guru akan diusahakan mampu memaknai hasil asesmen yang telah dilakukan. Nah, topik pada mata kuliah itu terdiri dari 3 topik. Nanti akan aku jelaskan di next slide ya. Nah, jadi ini ada 3 topik yang akan kalian pelajari mengenai mata kuliah prinsip pengajaran asesmen efektif 2. Yang pertama itu adalah pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal.
Nah, asesmen awal ini disebut juga sebagai asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini ada yang kognitif ataupun yang non-kognitif. Jadi kalau misalnya kognitif ini berkaitan dengan belajar ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, sedangkan yang non-kognitif ini untuk mengetahui di luar dari pembelajaran itu sendiri. Misalnya tentang identitas peserta didik, hobi, kemudian gaya belajar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di topik kedua, kalian akan mempelajari pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level pada perencanaan, pengajaran, dan asesmen. Nah, pada topik tersebut, nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat sebuah modul berdasarkan TARL, kemudian cara mengimplementasikannya seperti apa, kemudian refleksi dan evaluasinya seperti apa. Kemudian topik yang ketiga atau topik yang terakhir mengenai pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan, pengajaran, dan asesmen. Nah, sama seperti TARL tadi, jadi kalian akan membuat modul, kemudian mengimplementasikan modul tersebut, dan memaknai ataupun merefleksikan dan mengevaluasi hal-hal yang sudah kalian lakukan. Nah, selanjutnya adalah mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu untuk mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik yang berbeda di dalam satu kelas ataupun lingkungan sekolah. Nah, sebagai seorang calon guru, tentunya kita harus paham bahwa murid yang diajar dalam satu kelas itu memiliki keberagaman tersendiri. Karena sejatinya setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Nah, adanya keunikan tersebut sebagai seorang pendidik, maka kita harus bertindak sebagai seorang fasilitator dalam memahamkan materi kepada peserta didik, serta memfasilitasi agar semua murid mampu memproses ide ataupun informasi yang diperolehnya, serta mampu mengembangkan suatu produk sesuai dengan kemampuan muridnya masing-masing. Nah, jadi singkatnya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah di mana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Biasanya dikaitkan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, peserta didik ini kan gaya belajarnya beragam, ada yang gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Nah, seorang guru itu harus memiliki keterampilan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan apa yang mereka sukai gitu, sesuai dengan gaya belajarnya. Itu sebagai contoh ya. Nah, selanjutnya ada 5 topik pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang pertama membahas tentang teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Dan nanti kita akan mempelajari nih kira-kira teori-teori apa yang mendukung diharuskan adanya pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Kemudian topik kedua, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti kita akan membedah kira-kira aspek apa saja yang diperlukan pada saat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian topik yang ketiga ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita tuh harus tahu untuk menyusun sebuah strategi yang sesuai. Salah satunya dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian topik keempat adalah rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam rancangan ini kita bisa membuat sebuah modul, kemudian cara kita mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas seperti apa. Dan yang kelima adalah evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, evaluasi ini biasanya itu melakukan refleksi dari keseluruhan yang telah kita lakukan berdasarkan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oke, selanjutnya adalah mata kuliah praktik pengalaman lapangan ataupun PPL 2. Nah, sebelumnya di semester 1 itu kalian sudah melaksanakan PPL 1. Nah, di semester 2 juga akan melakukan PPL 2. Nah, pada intinya PPL 1 dan PPL 2 ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya, hanya saja waktunya yang lebih banyak. Nah, di PPL 2 ini kalian nanti akan melakukan berbagai kegiatan sama seperti PPL 1, dimulai dari orientasi, kemudian observasi,
kemudian ada kegiatan pembelajaran terbimbing, ada pembelajaran mandiri, jadi kalian mengajar sendiri tanpa dampingan orang lain, dan nanti ada kegiatan non mengajar, misalnya membantu menjaga piket atau mengurus perpus dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah mata kuliah proyek kepemimpinan. Nah, pada mata kuliah ini kita akan menggali kemampuan kita menjadi seorang pemimpin, karena sejatinya setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, pada mata kuliah ini, mahasiswa PPG Prajabatan diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kekuatan kepemimpinan yang unik di dalam diri mahasiswa masing-masing. Nah, nanti mahasiswa akan melakukan berbagai kegiatan mulai dari observasi, analisis, dan nantinya akan melakukan aksi nyata dari proyek kepemimpinan tersebut. Nah, jadi proyek kepemimpinan ini tidak hanya sebatas dalam dunia pendidikan, tapi bisa diintegrasikan dengan lingkungan di masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya adalah topik yang dipelajari pada proyek kepemimpinan. Topik yang pertama itu atau bab pertama berkaitan dengan orientasi, bab kedua perencanaan, bab ketiga pelaksanaan, bab keempat pelaporan. Jadi di orientasi itu kita akan menganalisis permasalahan ataupun hal-hal yang akan kita jadikan sebagai bahan dari proyek kepemimpinan tersebut. Kemudian di bab kedua itu ada perencanaan, jadi kita tuh menyusun sebuah proposal yang nantinya akan diajukan kepada dosen pengampu. Nah, kira-kira proposal ini di-ACC atau tidak, seperti itu. Dan setelah proposal itu di-ACC, maka bab ketiga ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini kalau di angkatan aku melakukan gelar karya, jadi setiap program studi itu membuat sebuah karya dan nanti akan dilaksanakan gelar karya itu serentak, jadi semua kelas itu akan menampilkan hasil proyeknya masing-masing. Dan yang keempat ada pelaporan. Nah, pelaporan pada saat aku proyek kepemimpinan itu berupa video dokumentasi. Dan yang terakhir mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Nah, ini tuh hampir mirip dengan seminar proposal ataupun sidang skripsi, karena kita tuh memaparkan ataupun hasil yang sudah kita lakukan selama kita mengikuti PPG Prajabatan. Nah, seminar PPG ini adalah mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap pengalaman belajar selama mengikuti PPG Prajabatan. Nah, melalui seminar PPG ini, mahasiswa akan diajarkan untuk melakukan refleksi pengalaman belajar sehingga mereka akan menyadari apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, serta bagaimana seharusnya mereka bersikap dan bertindak untuk menindaklanjuti hasil refleksi tersebut. Nah, tadi di awal aku bilang bahwa seminar PPG ini mirip banget dengan seminar proposal ataupun sidang skripsi. Yap, karena nanti kita tuh akan membuat sebuah laporan, mengisi tabel, kemudian kita akan membuat sebuah PowerPoint. Nah, PowerPoint yang sudah kita buat ini merupakan hasil dari refleksi yang sudah kita lakukan. Jadi misal pada saat PPL ataupun mengajar di sekolah, aku mau menerapkan salah satu mata kuliah di PPG, langsung aku integrasikan di PPL. Dan nanti hasilnya itu seperti apa, evaluasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, pada saat seminar PPG ini kita akan diuji oleh 3 penguji, ini 1 guru pamong, 1 dosen pengampu, dan 1 dosen tamu. Jadi benar-benar apa yang sudah kita praktekkan itu ditanya dan dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya di seminar PPG ini ada beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama itu kalian akan melakukan identifikasi diri. Nah, identifikasi diri ini kalian akan mengisi beberapa pertanyaan yang nanti itu disajikan. Kemudian tahap kedua melakukan refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah. Jadi seluruh mata kuliah yang kalian sudah pelajari selama PPG itu akan direfleksikan pengalaman belajar itu seperti apa.
Kemudian ada tahap penyusunan desain pembelajaran. Nah, tadi sudah aku sebutkan, kita akan mempresentasikan di seminar PPG berkaitan dengan desain pembelajaran yang dipraktikkan pada saat PPL ataupun mengajar di sekolah. Nah, kalian bisa memilih salah satu mata kuliah yang kalian pernah integrasikan di PPL tersebut. Kemudian yang berikutnya ada tahap refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG, dan yang terakhir ada tahap seminar PPG. Jadi desain pembelajaran yang sudah kita buat dan sudah kita praktekkan di sekolah itu akan dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan di video kali ini. Mohon maaf banget kalau penjelasannya berbelit-belit dan kurang dipahami. Semoga videonya bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.